Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Heni Yuliantika dengan NPM 102220043 dari kelas C1 2022 Prodi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ma'rifatullah. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung aja ke videonya. Pengertian dari ma'rifatullah yaitu ma'rifah berasal dari kata arofa yarifu ma'rifah yang artinya mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Ma'rifatullah terbagi menjadi beberapa poin penting, yaitu untuk yang pertama, ahamiyatul ma'rifatullah. Yang kedua, at-thoriq ila ma'rifatullah. Yang ketiga, al-mawani fi ma'rifatullah. Yang keempat, al-adilah ala wujudillah. Dan yang terakhir yaitu tauhidullah. Untuk materi yang pertama, ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Tujuan dari ahamiyatu ma'rifatullah adalah kita dapat memahami pentingnya mengenal Allah dalam kehidupan dan menjadikannya sebagai cara untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita. Urgensi dalam mengenal Allah berdasarkan dalil yang kuat, yaitu yang pertama, menurut dalil nakli terdapat dalam Quran surat 6 ayat 19 yang artinya, katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah, Allah. Dia menjadikan saksi antara aku dan kamu, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengaku bahwa ada Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya Dia adalah Tuhanmu yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Untuk yang kedua, menurut dalil akli dalam Quran surat 3 ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kemudian yang terakhir, menurut dalil fitri terdapat dalam Quran surat 7 ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Untuk yang kedua yaitu at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Tujuan dari at-thoriq ila ma'rifatullah adalah untuk memahami bahwa jalan mengenal Allah adalah melalui ayat-ayatnya, memahami pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah, dan untuk mengikuti sifat mukmin bukan orang-orang kafir. Ada dua metode untuk menuju Allah, yaitu metode Islam dan metode non-Islam. Metode Islam menggunakan cara yang berdasarkan dengan naqli dan akal, membenarkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan tidak sia-sia dan peringatan-peringatan Allah hanya bagi orang-orang yang berakal. Kemudian terbentuklah keimanan itu.
Lalu untuk yang ketiga yaitu al-mawani fi ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Tujuan dari al-mawani fi ma'rifatullah adalah untuk mengerti sifat-sifat pribadi manusia yang menjadi penghambat dari mengenal Allah. Menyadari bahwa sifat-sifat tersebut dapat membawanya pada kekufuran, karena itu ia berupaya menjauhi sifat-sifat itu, menumbuhkan motivasi untuk mewujudkan sifat-sifat yang memudahkan untuk mengenal Allah. Sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah bisa berasal dari penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Penyakit syahwat terdiri dari fasik, sombong, zolim, dusta, banyak dosa, dan akan dimurkai oleh Allah yang hanya bisa diobati dengan kesungguhan untuk berubah. Sedangkan penyakit syubhat diantaranya yaitu jahil, ragu-ragu, menyimpang, lalai, yang akan berakibat sesat. Oleh karena itu, diobati dengan ilmu. Untuk yang keempat yaitu al-adilah ala wujudillah, yaitu bukti keberadaan Allah. Tujuan dari al-adilah ala wujudillah adalah untuk mengenal betapa pentingnya menyadari eksistensi Allah dalam kehidupan, mengerti dalil-dalil yang diaplikasikan untuk menyadari eksistensi Allah, dan bermotivasi untuk mentauhidkan Allah karena menyadari kebesaran Allah. Dan yang terakhir yaitu tauhidullah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahidayatu wahid dengan huruf ha ditasyid, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syekh Muhammad bin Syahih al-Utsaimin berkata, makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Mengetahui Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dan dalam zat, mentauhidkannya sebagai satu-satunya zat yang berhak dan layak disembah. Tiada sesembahan yang benar selain Dia, sehingga tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam beribadah. Selanjutnya, kholikon, keesaan Allah sebagai pencipta. Mentauhidkan atau mengesahkan Allah melalui ciptaannya adalah mengakui Allah sebagai satu-satunya kholik atau pencipta, tidak ada yang mengiringi atau membanyu Allah dalam segala penciptaannya. Kemudian yang kedua yaitu rozikon, keesaan Allah sebagai pemberi rezeki. Makna mentauhidkan Allah adalah sebagai satu-satunya Rabb, pemberi rezeki. Tidak ada selain Allah yang mampu memberikan rezeki. Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, baik dari bangsa jin maupun manusia. Maka setiap makhluk ciptaannya harus meminta rezeki hanya kepada Allah. Ketika manusia memohon rezeki kepada selain Allah, maka sesungguhnya dia ingkar dan melakukan kesyirikan. Allah memberi rezeki kepada setiap makhluknya dari arah yang tidak disangka. Kemudian yang ketiga, malikan atau keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Ketika Allah memperkenalkan namanya di dalam Al-Quran, Dia gunakan untuk menginformasikan siapa hakikat Tuhan yang bernama Allah itu. Dia berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 30, wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah, Rabb semesta alam. Dan dalam Quran surat
dalam Quran namanya, dan bahwa Dia yang bernama Allah itu adalah Rob bagi semesta alam. Hal ini menunjukkan bahwa kata ini memiliki keistimewaan khusus yang mencirikan Allah sebagai yang patut dipertaruhkan, karena Dialah satu-satunya Rob yang menciptakan dan mengatur. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. チャンネル登録